apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjirop di jalur Pantura Demak kian parah dan meluas. 2 jalur jalan dari arah Semarang ke Surabaya dan sebaliknya tergenang hingga setengah meter. Ribuan ikan bandeng dan mujair mati mendadak ditambak warga di Desa Sriwulan, Kabupaten Demak. Bocah yatim piatu asal Brebes rela mengayuh sepeda ratusan kilometer hendak menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk minta bantuan. Kita buka dari dampak banjirop di jalur Pantura Demak. Banjirop di jalur Pantura di Kabupaten Demak kian parah dan meluas. Genangan banjir kini menggenangi 2 sisi jalan dengan ketinggian hampir mencapai setengah meter. Akibatnya kemacetan panjang terjadi baik dari arah Semarang ke Surabaya maupun sebaliknya. Inilah dampak banjirop yang terekam kamera pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Rabu pagi. 2 sisi jalan baik dari arah Semarang menuju Surabaya maupun dari arah sebaliknya tergenang banjir setinggi hampir mencapai setengah meter. Banjirop benar-benar mengganggu tidak hanya pengendara tapi juga aktivitas warga setempat untuk berangkat kerja atau ke sekolah karena terjebak kemacetan panjang. Jalur Pantura Demak ini sangat strategis karena menjadi jalan nasional penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banjirop tentu mengganggu distribusi pengiriman logistik. Sudah sejak kapan? Kalau namanya sejak sebetulnya sudah lama Pak. Hampir 2 bulan, 3 bulan terakhir ini full. Parah ini. Air tidak bisa turun. Ketinggian berapa Pak? 50 cm ada atau gimana? Ini Kalau juga menggenangi 2 jalur sampai 50. 2 jalur ya Pak ya? 2 jalur. Kena semua gitu? Iya, semua kena. Dampaknya gimana Pak? Mungkin perekonomian, kemudian lalu lintas sendiri gimana ini? Kalau namanya perekonomian jelas pengaruh Mas. Namanya kita kan semua butuh kerja kan. Ini Pak, masalahnya juga jalan Pantura untuk perekonomian. Jadi untuk ada rob ini menjadi masalah. Air pasang laut biasanya mulai naik pada pagi hari dengan puncak terjadi pukul 10 pagi dan baru mulai surut pada malam hari. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Sebelumnya pada Selasa sore, banjirop menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km. Para sopir ekspedisi harus mengantri selama 4 jam. Kemacetan panjang kembali terjadi di jalur Pantura Demak di Kecamatan Sayung Selasa sore. Antrean kendaraan dari arah Surabaya menuju Semarang mengular sepanjang 5 km akibat banjirop. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir, terutama banjir yang paling parah terjadi di Desa Sriwulan di Kecamatan Sayung. Belum ada tanda-tanda banjir rob surut. Dampak banjirop melumpuhkan jalur perekonomian dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan sebaliknya. Banjirop terjadi pada pagi hari hingga menjelang malam. Salah satu sopir ekspedisi asal Lamongan, Jawa Timur mengaku sangat terdampak dengan banjirop ini karena banyak waktu bongkar muat terbuang sia-sia. Ia mengaku terjebak lebih dari 4 jam akibat banjir ini. Berapa kilo Mas? 5 kilo Pak. 5 kilo? Ya, Berapa jam nunggu? 4 jaman. 4 jam. Ya. Ini gimana Mas? Di waktu sholat atau gimana Mas? Ini mau ke mana? Kilo perbatasan. Oh Semarang. Ya. Ini dampak apa Mas? Dampak banjir luapan air. Banjir rob Mas ya? Ya. Dengan ini rugi bensin atau gimana Mas? Rugi waktu Pak. Waktu Biasanya sudah jadi bukan. Banjirop di jalur Pantura Demak hingga saat ini masih terjadi. Pemerintah belum memberikan solusi yang signifikan untuk mengatasinya. Siklus banjirop menurut BMKG masih akan terjadi di jalur ini hingga beberapa hari ke depan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Banjirop yang merendam jalur Pantura Demak juga berdampak cukup parah terhadap lalu lintas. Banjir menyebabkan kemacetan yang cukup panjang 8 km hingga Kaligawe, Kota Semarang. Kendaraan menumpuk di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang pada Selasa sore.
Kemacetan di jalan nasional dari arah barat menuju timur ini disebabkan banjir air pasang laut atau rob yang merendam jalur Pantura Sayung Demak. Ketinggian banjir rob memaksa kendaraan mengurangi kecepatan saat melintasi genangan air agar tidak terperosok. Kita harus di arus lalu lintas, baik dari arah Demak menuju ke Semarang dan juga dari Semarang menuju ke Demak sangat-sangat ramai sekali. Khususnya untuk arus lalu lintas dari arah Semarang ke Demak terjadi ketersendatan yang cukup panjang, mengingat dampak adanya rob di depan pabrik Polytron Sayung Demak. Untuk ketinggian rob kisaran 25 sampai 30 cm. Anggota Lantas Polsek Genuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Pengendara dari arah Semarang menuju ke Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Jawa Timur dialihkan melalui jalur alternatif melalui Jalan Walter Monginsidi, Banjardowo, Bulusari hingga tembus ke Jalan Onggorawe. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pemuda tertancap dan tersangkut kawat springbed pada bagian pinggul saat hendak tidur di Kabupaten Klaten. Korban tertancap kawat karena melompat saat hendak merebahkan tubuhnya di kasur. Pemuda bernama Helmi terjebak di tempat tidur. Ia tidak bisa mengangkat tubuhnya karena pinggulnya tertancap dan tersangkut kawat springbed di rumahnya di Desa Sidowayah di Kecamatan Polenharjo, Kabupaten Klaten, Selasa malam. Korban mengaku tertancap kawat tersebut karena meloncat ke springbed saat hendak tidur usai makan malam. Ia sempat berusaha melepaskan tubuhnya, namun gagal sehingga akhirnya menghubungi petugas damkar. Pier springbed itu lepas keluar, sehingga kena di pantat saya, kayak nyatil gitu. Nah, terus tak gerakin kok nggak bisa bergerak gitu. Saya paksa keluar, tak langsung perih, langsung gitu, langsung ternyata tak raba itu nyangkut, jadi kayak nyatil gitu. Petugas harus memberikan bantuan oksigen selama proses melepaskan kawat dari tubuh korban. Pihak PMI juga dilibatkan tim damkar. Setelah merobek springbed dan memotong kawat, korban akhirnya bisa dievakuasi. Kita melakukan pemberian oksigen terlebih dahulu untuk antisipasi apabila hal-hal yang tidak diinginkan, karena dari korban tadi udah ketika telepon ke damkar bahwa kaki sebelah kiri itu sudah mati rasa. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan obat anti tetanus karena tubuhnya tertancap kawat besi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.